Ya baik, sekarang kita ada pada dashboard admin ya. Di dashboard admin ini dashboard yang diuntukkan oleh para admin ya, misalnya admin pembayaran SPP santri ya, kemudian admin dompet santri atau dompet siswa ya. Jadi dompet siswa ini fitur ya yang mengelola keuangan siswa atau santri di pesantren. Kemudian ada admin kantin ya, kantin atau store pesantren. Nah, kita coba ya jelaskan pada menu admin yang pertama, yaitu admin pembayaran SPP ya. Nanti kita lanjutkan ke menu admin yang lainnya ya, kedua dan ketiga. Jadi nanti ada sebagian, ini sebagian admin SPP, sebagai admin dompet santri, dan ini bagian admin kantin ya, atau e-store. Nah, nanti untuk setiap admin itu bisa berbeda-beda ya penanggung jawabnya ya, orang yang bertugasnya. Nanti menu ini pun akan tampil sesuai dengan peruntukan si admin. Misalnya dia hanya sebagai admin pembayaran, maka menu yang akan tampil hanyalah menu admin pembayaran, dan begitu juga yang lainnya. Ya baik ya, untuk menu pembayaran SPP ini ada submenu input pembayaran ya. Nah, sebelum kita menginput pembayaran, kita pilih dulu kelas dari santri ya atau siswa yang akan kita input pembayarannya ya. Oke, kelas 7 di sini ya, misalnya ada nama 12345 santri. Nah, untuk inputnya ya kita satu-satu, karena memang kan pembayaran setiap santri dia berbeda-beda waktunya ya. Misalnya untuk yang pertama ini kita input saja misalnya tanggal 3 Februari ya, jumlahnya misalnya 3 juta. Ini kemudian kita klik simpan, kita klik OK. Nah, untuk yang pembayarannya bisa dilihat di daftar pembayaran ya. Nah, di sini ada keterangannya nanti ya, kita bisa cari juga ya, berdasarkan bulannya dan tahun pembayarannya atau berdasarkan namanya ya. Ini yang kita input, ini yang tadi kita input ya. Misalnya kita ingin mencari bulan Februari, Februari tahun 2025. Akan keluar satu santri sesuai dengan pembayaran bulan ya. Atau ini kita cari berdasarkan nama santri ya. Misalnya kita mau mencari film, kita cari, akan tampil ini dia pembayarannya bulan berapa aja dan jumlahnya berapa. Oke. Nah, kemudian di sini juga di blok pembayaran ini ada juga admin laundry ya. Nah, ini nanti bisa dipisah ini di begini, karena memang case pesantren yang sudah pernah menggunakan sistem ini ya, admin antar pembayaran dan laundry itu satu penanggung jawab. Oke. Baik, sekarang kita coba ke input laundry. Kita pilih dulu kelasnya ya. Nah, sebenarnya kalau untuk input laundry ini kita sudah menyiapkan sistem ya, sistem input menggunakan scan barcode atau scan QR code. Jadi ketika santri dia datang ke laundry center, maka dia akan
data ya, sebelum didata pakaiannya apa saja yang di laundry itu dengan menggunakan aplikasi ya, menggunakan aplikasi Android. Nanti di scan, tapi di scan nanti lihat datanya siapa nama santrinya, kelas berapa ya, kemudian di input namanya, pakainya apa saja, berapa jumlah pakaiannya, dan total berat pakaian di laundry ya berapa. Nah, nanti dari situ akan diinput, akan masuk ke database ya. Sedangkan kalau di sini menu di yang web ini input manual oleh si petugas laundrynya ya. Jadi kalau yang sistem scanning Android itu jadi dia real time, dan nanti setiap santri ngantri akan di scan satu-satu ya. Ya baik, untuk yang di web ini ya kita bisa input ya satu-satu santri ini siapa aja. Ini berdasarkan ini ada tanggalnya ya, misalnya Alvin tanggal 3 Februari ini ya, jenis pakaiannya apa misalnya yang di laundry baju seragam ya, kemudian warnanya misalnya putih abu-abu ya. Untuk mereknya bisa kita tentukan, apa yang misalnya sudah kita tentukan ya silakan. Dan jumlahnya biasa berapa misalnya, oh jumlahnya 3, beratnya misalnya 1,1 atau 1 ya, nanti disesuaikan saja. Oke, kemudian statusnya apa, statusnya diserahkan ke laundry. Nanti ada 2 status, ada status sudah diambil dan status diserahkan ke laundry. Kalau diserahkan ke laundry berarti sudah diserahkan ke laundry dan masih dalam proses laundry ya. Karena kalau misalnya nanti statusnya artikel sudah diambil berarti santri itu sudah mengambil dari laundry ya, supaya jelas nanti. Oke, coba serahkan ke oke, kemudian kita klik, kita simpan. Oh ya, ininya maaf ini ya, ternyata harus diisi ya sesuai dengan mereknya ya. Nah, nanti untuk form ini ya, mana yang boleh isi dan mana yang boleh kosong nanti disesuaikan dengan kebijakan dari laundry masing-masing sekolah ya. Oke, misalnya mereknya uniform. Ini kita klik simpan data. Oke, sudah data disimpan. Nah, selain itu kita juga untuk apa namanya penginputannya ya, karena ini pilihannya berdasarkan kelas ya, jadi kita bisa menginput semua santri atau siswa ya, satu-satu yang ada pada kelas tersebut. Nah, hasil dari input tadi ya, ini tadi bisa kita lihat di daftar laundry. Ini nah di sini ini tadi yang kita input ya, 3 Februari juga kaki berseragam oke ya. Nah ini atau misalnya kita juga bisa melihat statusnya berdasarkan status. Nah ini diserahkan ke laundry ya, atau juga misalnya statusnya sudah diambil berarti baju atau pakaian santri tersebut sudah tidak di laundry, sudah diambil oleh yang bersangkutan. Oke. Nah untuk filternya, pencariannya kita bisa menggunakan filter tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, atau tampil di daftar laundry ataupun berdasarkan nama. Oke. Ya kurang lebih seperti itu untuk apa namanya, untuk dashboard admin Lumayan dan laundry ya. Insya Allah nanti untuk menu-menu ini ya akan terus mengalami penambahan dan pembaruan. Ya
Ya, sekarang kita lanjut ke menu dompet siswa atau dompet santri. Nah, pada menu ini ada beberapa submenu. Yang pertama adalah daftar saldo santri, kemudian info saldo, history transfer, history debit, dan pengeluaran tunai. Nah, pada menu daftar saldo ini kita bisa lihat berapa saldo terupdate ya dari setiap santri. Ya, karena memang sistem keuangan santri di pesantren itu ya pada sistem ini ya diusahakan bersifat cashless ya. Jadi orang tua itu mentransfer ke rekening santri di pesantren dan kemudian kita bisa pantau berapa saldo setiap santri. Nah, selain daftar saldo juga ada info saldo. Nah, saldo ini perlu kita input ya, karena setiap orang tua nanti akan mentransfer uangnya ke rekening pesantren, kemudian oleh admin di data ya orang tua santri siapa saja yang mentransfer, tanggal berapa, melalui nasabah bank apa, dan lain sebagainya. Nah, nanti di sini bisa kita save satu-satu ya. Misalnya Alvin Paki kelas 7 ya dia dapat transfer itu misalnya tanggal 3 Februari melalui banknya misalnya bank BCA atau BNI atau yang lain. Untuk list bank ini nanti bisa ditambahkan sesuai dengan macam bank yang biasa digunakan oleh santri ya. Nah, ini bisa kita masukkan misalnya dapat transfer dari orang tuanya sebesar 300.000 ya, keterangannya apa pun kita tulis simpan. Nah, yang besar ini nanti kita bisa lihat di history transfer ya, jadi kapan dia transfer, tanggal berapa orang tuanya transfer, bisa kita lihat di history transfer. Nah, history transfer ini kita bisa filter berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir atau juga berdasarkan nama ya. Historinya kalau yang tadi data saldo ini udah total saldo terbaru. Kalau history transfer ini data transfer ya, history transfer dari orang tua santri kepada santri. Kemudian juga di sini ada history debit. Nah, history debit ini ada history belanja ataupun pengeluaran tunai ya. Pada kasus beberapa pesantren biasanya history belanja ini si santri belanja di kantin misalnya, nah itu dia belanja tanpa menggunakan uang, jadi langsung dipotong dari saldo santri tersebut. Nah, adapun history pengeluaran tunai santri ya, santri itu mengambil uang tunai ya untuk keperluan misalnya berobat di luar pesantren atau sebagainya, maka dia menarik uang tunai ke admin gitu. Jadi ada dua histori, nanti bisa kita lacak atau kita tahu kapan santri sudah di kantin, kapan dia menarik uang tunai untuk keperluan di luar pesantren. Okay. Nah, di sini juga ada pengeluaran tunai. Nah, pengeluaran tunai ini nanti bisa kita lihat juga ya, pengeluaran tunainya itu untuk apa ya. Jadi pengeluaran tunainya ini inputnya misalnya tanggal 3 ya, nama santrinya sejumlah uang sudah menarik tunai 100.000 ya, keperluannya misalnya untuk berobat ke klinik, sekarang apa
apa, klik simpan. Nah, nanti akan tampil di history debit. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menu admin dan siswanya. Ya, nanti kita lanjut ke menu yang lain. Oke. Ya, alhamdulillah sekarang kita sampai pada fitur e-kantin atau e-store. Ya, jadi setiap pesantren atau sekolah bisa menggunakan fitur ini, fitur e-kantin atau fitur e-store ini, ya, supaya pengelolaan tokonya, minimarketnya ataupun kantinnya menjadi lebih mudah, ya. Nah, ini adalah dashboard admin untuk e-kantin atau e-store-nya, ya. Nah, yang sini ada menu-menu untuk e-store itu, ada input stok barang, daftar stok barangnya, pembelian barang, daftar pembelian, input belanja santri, daftar belanja santri, pengeluaran dan daftar pengeluaran. Kita lihat pada menu pertama yaitu input stok barang. Nah, pada menu input stok barang ini, ya, di sini kita tulis nama barangnya, misalnya adalah potmi, ya. Kode barangnya misalnya, ya, kemudian jumlah stoknya, ya, pertama pembelian stoknya itu berapa, misalnya 50, harga per itemnya, per barangnya misalnya 3.000, dan harga jualnya adalah 5.000. Oke, ini kita simpan. Sudah tersimpan. Nah, untuk info stok barangnya kita bisa melihat pada daftar stok barang, ya. Nah, di sini ada daftar stok barang potmi, kodenya adalah PN76456, stoknya 50, harga mulai 3.000, harga jual 5.000, ya. Nah, di sini bisa kita cari berdasarkan nama barangnya, ya. Nah, ini bisa kita cari berdasarkan nama. Jadi kalau misalnya data stok barang sudah banyak, untuk memudahkannya kita bisa searching nama barangnya. Kemudian untuk pembelian barang, ya, pembelian barang ini pembelian barang dagang, contohnya, ya, misalnya pembeliannya tanggal 14 Januari, barang yang dibeli kembali misalnya adalah potmi. Nah, kemudian jumlah barangnya adalah 1. Harga per barangnya ini bisa sama, bisa harga beli per barangnya sama dengan stok sebelumnya atau berbeda juga bisa, ya. Nanti kalau berbeda maka dari daftar di harga di daftar stok barang akan mengalami pembaharuan, ya. Kita simpan. Oke. Nah, kita bisa lihat di daftar pembelian. Nah, ini sudah ada datanya di sini. Nah, untuk data pembelian kita bisa lihat secara range tanggal, yang lebih tanggal depan sampai tanggal akhir, tanggal berapa, ya, itu juga bisa cari barang apa saja yang sudah kita beli. Nah, atau kita bisa coba cari dengan nama barangnya, ya. Nah, coba kita lihat data stok barang. Karena tadi kita sudah melakukan pembelian barang, kita lihat di data stok barang. Nah, kopi yang tadinya 50 karena kita melakukan pembelian lagi,
maka stoknya bertambah jadi 70. Kita tadi pembelian barang 20 kopi, jadi totalnya update stoknya ada 70. Kemudian input belanja santri. Nah, ini ketika santri berbelanja ya, itu kita bisa input datanya ya, karena santri jika sudah menggunakan sistem ini berbelanja di kantin atau di store pesantren atau sekolah bagi menggunakan uang cash. Nah, tapi nanti bisa langsung dipotong dari saldo yang ada di dompet digital setiap santri ya. Nah, ini input belanja santrinya. Sini kita ada daftar nama santrinya, ada keterangan nama santri ya. Di sini kalau ada fotonya akan tampil fotonya, kemudian nama santrinya, masing-masing kelasnya ya, kemudian jumlah saldonya. Nah, kalau jumlah saldonya 0, maka dia tidak bisa berbelanja. Di sini tombol belanjanya kita nonaktifkan ya. Tapi kalau misalnya ada saldonya ya, maka tombol belanjanya aktif dan ini bisa kita klik ataupun kita input. Nah, jadi di sini tanggal berapa, misalnya tadi tanggal 21 yang namanya tadi akun juga bagi dia beli barangnya misalnya tapi harganya 5.000, cuma misalnya 2, dia totalnya 10.000. Kemudian keterangannya ini keterangan tambahan boleh kita tambahkan. Nah, dan di sini ada pinnya. Jadi kalau misalnya dia ingin check out ya pada belanja, nah si santri ini dia harus memasukkan pinnya. Kalau pinnya benar, nah maka nanti klik bayar, maka saldo dia di dompet digitalnya akan terpotong sesuai dengan total belanja ya. Nah, kemudian input belanja santri ya, ada fitur daftar belanja santri. Jadi setiap input data belanja santri pada sistem ini, pada dashboard admin ini, nanti data belanja santri akan bisa dilihat ya, siapa tanggal berapa, sama santri siapa, yang dibelanjakannya apa, totalnya berapa, keterangan seterusnya. Nah, data belanja santri ini ya tidak hanya admin yang bisa melihatnya, tapi juga nanti santri atau siswa bisa melihatnya di dashboard mereka masing-masing. Juga ada history mereka belanja di e-kantin atau di e-store-nya sekolah atau pondok pesantren. Kemudian kita ke menu pengeluaran ya. Di sini ada menu pengeluaran. Ini pengeluaran selain pembelian barang seperti misalnya seperti pengeluaran operasional, biaya kirim ataupun lain sebagainya. Misalnya pengeluaran akomodasi, bensin dan lain sebagainya. Ya, di sini ada input tanggal. Jadi di sini kita input tanggal pengeluarannya kapan. Ya, kemudian jenis pengeluarannya, untuk jenis pengeluaran ini nanti bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan setiap kantin ya, atau setiap store. Nah, nanti bisa disesuaikan ya. Sini misalnya pengeluarannya adalah biaya bensin pembelian barang. Oke, jumlah pengeluarannya 50.000 misalnya. Oke, ini keterangannya bisa diisi bisa tidak ya. Kemudian kita klik simpan. Ya, untuk melihat input pengeluaran yang sudah
dilakukan, kita bisa lihat di daftar pengeluaran. Nah, di sini tanggal 17 Januari ya, biaya bensin pembelian barang jumlahnya 50.000. Nah, untuk di sini adalah filter. Jadi kalau kita ingin mencari pengeluaran operasional dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita bisa menggunakan menu yang ini ya, input yang ini. Kemudian kalau ingin cari nama pengeluarannya, kita bisa menggunakan field input yang ini ya. Nah, kemudian di sini ada tombol hapus. Jadi kalau misalnya kita salah input atau semacamnya, maka kita bisa klik hapus saja. Klik hapus, kemudian konfirmasi untuk menghapus. Nah, ya, data pengeluaran operasional sudah berhasil dihapus. Oke, baik, itu sedemikian ya untuk fitur e-kantin atau e-store ya, pengelolaan kantin store di pesantren ya. Nanti kita lanjutkan dengan pengelolaan yang lain, seperti misalnya bagaimana santri melihat daftar belanja dia, daftar jajan dia, saldo jajan dia nanti di dashboard santri. Baik, terima kasih.